mendengarkan ceramah Ramadan pada malam ke-28 Ramadan ini yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Ustaz Muklis SKI. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمنا ورحمكم الله. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah lewat rahmatnya maunahnya sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat hadir bersama di masjid ini menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah yang insya Allah sekaligus kita akan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jamaah Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan lewat salam dan salawat kita kepada beliau kita mendapatkan pintu rahmat, terbukanya bagi kita pintu rahmat yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rani annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca salawat ini, faqad fataha ala nafsihi, sungguh ia telah membukakan untuk dirinya sab'ina baban minar rahmah, 70 pintu daripada pintu-pintu rahmat. Yang kedua, kenapa kita ini dituntut untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita kepada beliau menjadikan kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kita bertemu beliau di dunia ini, terlebih bertemu beliau di akhirat nanti. Kembali Imam Asy-Sya'rani menyampaikan, qala Imam Asy-Sya'rani, berkata Imam Asy-Sya'rani, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala hadhihi kaifiyata, siapa yang membaca salawat ini, Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qadrihi fil qubur, ra'ani fi manamihi. Siapa yang membaca salawat ini, kata Nabi, maka pasti dia akan bertemu dengan aku di dalam tidurnya. Wa man ra'ani fi manami, kata Nabi, siapa yang aku bertemu dia di dalam tidurnya, ra'ani yaumal qiyamati, pasti saya akan bertemu di hari kemudian nanti. Wa man ra'ani yaumal qiyamati, lalu kata Nabi mengatakan, siapa yang berjumpa dengan aku di hari kemudian nanti, syafa'atulah, pasti aku akan memberikan syafaatku kepadanya.
Wa man syafa'tu lahu, siapa yang aku berikan syafaat kepadanya, syariba min haudi, maka dia akan diberi minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harramallahu jasadahu 'alan nar, lalu Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam setiap waktu yang kita lewati, yang kita lalui, hendaknya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada malam hari ini saya agak kebingungan. Saya mau sampaikan apa kepada jamaah? Kalau saya berbicara tentang puasa sudah lama kita laksanakan. Sudah banyak para asatidz kita menyampaikan tentang puasa. Saya sampaikan tentang Ramadan juga sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz seperti. Tetapi barangkali ibaratkan makanan, apakah itu jalan kote ataukah apa namanya? Kalau prinsip ini yang kita pakai tadi, karena orang sudah pernah sampaikan, ustaz lain sudah pernah sampaikan, maka pasti penjual jalan kote cuma satu. Tapi karena penjual jalan kote tidak mau pakai ini, maka bertaburanlah di pinggir jalan penjual jalan kote ketika Ramadan telah datang. Maka insya Allah pada malam hari ini saya juga akan berbicara sedikit tentang puasa. Walaupun mungkin beda resep. Kalau resep yang lain ya mungkin jauh lebih baik. Tapi resep yang saya bawakan insya Allah tidak ketinggalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa, saya akan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh As-Sayyid Abdullah Ibni Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, lis-shaimi adabun, bahwa puasa itu memiliki adab-adab. La yakmilu siyamuhu illa biha, tidak akan sempurna puasanya orang yang berpuasa kecuali dengan adab-adab puasa tersebut. Famin ahammiha, kata beliau, di antara adab yang paling penting bagi orang yang berpuasa, ayyahfaza lisanahu, hendaklah kita yang melaksanakan ibadah puasa ini, kita jaga, kita pelihara lidah kita anil kadhibi, daripada berkata dusta, berkata bohong. Wa anil ghibati, daripada berghibah, membicarakan keburukan, kejelekan, kelemahan orang lain. Wa anil namimati, daripada namimah, mengadu domba satu dengan yang lain. Wa anil haudi ila ma la ya'nihi, hendaknya orang yang berpuasa itu menahan dirinya untuk menyelam ke dalam perbuatan-perbuatan la ya'nihi, yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang Allah berikan kepada kita ini bukan untuk siapa-siapa. Itu akan kembali kepada diri kita. Kita tuan itu diena penyaman di puasa kita. Kenapa? Allah sendiri yang menyiapkan pahalanya. Bahkan kata Nabi,
As-sawmu syahrus sabar. Syahrus sabar. Puasa itu nisfus sabar, setengah dari para sabar. Ramadan syahrus sabar. Ramadan adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabu al-jannah. Dan Ramadan ini kesabaran ini pahalanya adalah surga. Oleh karena itu, mari kita laksanakan puasa sesuai dengan tuntunannya. Jangan cuma berlapar-lapar di pagi hari sampai sore hari, berhaus-haus, tetapi perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala kita itu tetap berjalan di tengah kita. Na'udzubillah. Maka itu akan membuat kita tidak mendapatkan daripada puasa itu sendiri. Makanya kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak manusia yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali dua, yaitu lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Bahkan Nabi bertegas, berapa banyak orang yang melaksanakan mendapatkan Ramadan ini, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasanya tidak benar. Wailun liman adraka Ramadan. Celaka umat Nabi yang mendapatkan bulan suci Ramadan walau yughfar lahum. Sementara masih ada dosanya yang belum diampuni. Malam ini malam ke-28. Malam ini malam ke-28. Artinya paling banyak 2 hari lagi. Tak usah dihitung yang 28-nya, 29, 30 aja. 28 kita sudah masuk. Kalau kita ini selama ini puasanya tidak benar, naudzubillah, berlalu Ramadan begitu saja kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin kita yang hadir di sini adalah pilihan-pilihan Allah yang mampu bertahan mulai dari malam pertama sampai malam 28. Masya Allah. Salah satu keutamaan orang yang beribadah di malam 28 Ramadan adalah yarfa'illahu lahu. Allah mengangkat untuknya alfa darajah, 1000 derajat fil jannati, di surga. Jadi kita yang hadir sekarang beribadah di malam 28, cek nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa pasti derajat kita ini lebih di atas daripada yang tidak hadir beribadah malam ini. 1000 derajat. Sekalipun sama-sama masuk surga, tapi derajatnya beda. Keutamaan malam 28. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepuluhan ini. Wa min adabis shaimi, termasuk juga di antara adabnya orang yang berpuasa ialah ayyahfaza batnahu an tanawulil harami wasyubhat. Hendaknya orang yang melaksanakan puasa itu dia menjaga betul perutnya daripada makanan-makanan yang haram dan syubhat. Jadi mak puasa tahu. Nah, supaya ketika kita berbuka dengan apa? Apakah sesuatu ini halal atau haram? Atau sesuatu ini syubhat atau tidak? Bahkan para ulama menyatakan bahwa
di antara makanan atau minuman yang paling murni dari syubhat ketika kita berbuka ialah air minum yang kita tadah dengan telapak tangan kita sendiri, baru kita minum air itu pada saat berbuka, itulah yang paling murni dari syubhat. Ini yang paling murni. Kenapa? Kalau kita belinya misalnya air mineral, masih ada jalan syubhatnya. Kenapa? Uang yang kita pakai beli itu apa bukan uang syubhat atau murni? Boleh jadi bercampur di dalam syubhat dengan tidak syubhat. Atau mungkin kita dikasih orang, lalu kita tempatkan di tempat gelas, baru kita minum. Boleh jadi gelas yang kita pakai ini gelas syubhat. Maka yang paling bersih adalah ketika kita menadah air hujan yang Allah berikan turun dari langit, baru kita tadah dengan telapak tangan kita sendiri, baru kita minum. Maka para ulama inilah yang paling bersih dari syubhat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min adabis shaimi, termasuk juga di antara adabnya orang yang berpuasa ialah alla yukassiran nauma fin nahar. Orang yang berpuasa itu dituntut untuk tidak banyak tidur di siang hari. Dari pamat ditindo tak mau alui, yaitu biasa lah. Pamat ditindo ya ngapain? Karena dari saling bega tambahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak makan, tidak minum supaya kita merasakan lapar itu. Supaya bisa tidak mau. Sebab memang Allah ciptakan puasa ini untuk kita rasakan, Pak. Kalau kita puasa tidak dirasa puasa, buat apa puasa? Pak Mu'adha bisa dipuasa, lapar itu tim mesak di puasa. Iya. Mu'adha bisa di puasa, nah tiap cara mesak di puasa. Sementara kita disuruh berpuasa supaya kita ini merasakan puasa itu, supaya bisa ini berpuasa. Ada efek, ada pengaruh puasa itu terhadap diri kita, Pak. Yang kemudian efek itulah yang akan membentuk kita menjadi manusia muttaqin. La'allakum tattaqun. Oleh Allah Ta'ala, agar kamu bertakwa. Sampai Allah Ta'ala begitu luar biasanya memberikan dia kesempatan bisa berpuasa dalam bentuk berlapar-lapar, berhaus-haus. Muat logika matematika akal tak dipakai, mana sampai kau bawa di Allah Ta'ala. Masa anda deh, mesti anda umat yang anda mendulu. Muat Yahudi di era modern, jangan mata tai tinggal. Sadia anda macam halal, oh. Macam sana dalam waktu ini, mama tahu apa dah boleh makan, mua akal tak lagi pakai. Semata saleh. Padahal tenang mawon di Allah Ta'ala puasa dengan jalan makan dan minumlah tiada henti mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Silakan kita. Mari kita direkeni. Apa yang direkeni pertama? Boleh jadi yang kami marehen baru tak ditipau, tapi beta miare. Bayangkan, mari satu jam itu tahu orang manja. Bayangkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Niwani dan ingin nak perintah Allah Ta'ala. Silakan. Pasti mawana tahu ya dota pengamban ni tahu ya tambah. Ya. Dota pengamban kita tahu ya tambah. Sebab
jalan lapar inilah yang membuat syaitan laknatullah tidak mampu masuk dalam diri kita membisikkan. Aliran darah ini kita tidak kuat Pak kalau kita puasa. Syaitan itu melalui aliran darah, dia tidak kuat masuk. Makanya dikatakan orang berpuasa itu syaitan di bulan puasa itu dibelenggu syaitan-syaitan. Kalau kita puasa, banyak juga orang yang tidak puasa. Mungkin setannya lepas. Ada yang bertanya dulu, kenapa itu bisa? Kalau Ramadan ada juga orang tidak puasa, padahal katanya setan diikat. Saya bilang, itu mungkin lepas setannya, atau mungkin tidak lepas, tetapi dia sudah terlalu terlatih selama ini. Kan selama ini kita dilatih oleh syaitan, selalu dibisikkan. Kalau selalu kita ikuti syaitan itu, maka kita akan terlatih. Maka dia tidak akan sanggup melaksanakan perintah Allah, karena dia tidak mampu meninggalkan langkah-langkah syaitan itu. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dari lepak tindori langkah-langkah syaitan. Karena waktu dia membiasakan, terbiasa. Boleh bulan Ramadan, ya perlu tak masman bisa. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kawin alam gitu. 20 menit. Saya kira yang boleh kepala banding kaya nasa, anda cuma malam kawin kan. Biasanya saya. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin minta maaf kepada seluruh jemaah bahwa sebenarnya saya malam ini mau sekali salat tarawih bersama dengan kita, tetapi malam ini saya ada kegiatan penting di luar, maka mohon maaf sekali saya tidak bisa salat tarawih bersama kita di sini. Ya, terhubung pentingnya urusan ini, saya kira ini kalau ada yang saya sampaikan salah, itu murni dari kesalahan pribadi saya. Kalau ada yang benar, itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.